Berjumpa lagi dengan Project Audio Receh. Setelah sekian lama vakum, ada beberapa bulan ya, tidak ada project karena kesibukan. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah project yang udah lama sebenarnya saya pengen buat, tapi karena waktunya yang belum sempat, akhirnya baru kali ini saya menyempatkan untuk membuat sebuah project audio input selector. Selektor input ini ada 5 input ya, terlihat dari relaynya. Sementara akan saya tunjukkan. Ya. Di sini ada 5 relay. Relay 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing relay ini untuk mengakomodir satu input. Jadi setiap input itu menggunakan satu relay. Kenapa saya menggunakan relay? Karena ini hasilnya akan jauh lebih baik ya, karena channel kanan dan kiri itu akan seimbang. Yang biasanya pada model rotary yang biasanya di pasaran itu kebanyakan adalah 4 input dengan 3 selektor ya. Biasanya itu kalau udah lama ada salah satu channel yang suaranya mulai mengecil ataupun kerosok. Jadi harus kita coba putar-putar berulang-ulang, klik terus begitu, sehingga akan kontaknya akan kembali normal. Nah, untuk menghindari hal itu saya menggunakan relay. Karena dengan menggunakan relay ini kontaknya akan rata kiri dan kanan dan jarang bermasalah, jauh lebih awet. Itu satu keuntungannya. Terus untuk keuntungan kedua adalah karena menggunakan relay ini kontaknya akan jauh lebih baik ya, karena terutama di relay Takamisawa yang tipe RY12WK ini, kontak poinnya itu menggunakan bahan silver palladium. Itu menurut pabrikannya disebut seperti itu. Kontak poinnya itu menggunakan bahan silver palladium yang di gold plating, jadi bersepuh emas, sehingga akan menjamin kontaknya jauh lebih baik ya dibanding dengan relay yang lain. Contohnya mungkin seperti ini. Nah, ini adalah relay yang biasa tanpa merek, atau kalau mau lebih bagus pakai yang seperti ini bermerek Matsushita, yang ini asli Jepang. Ini udah sangat bagus. Atau bahkan dengan menggunakan relay Takamisawa ini kualitasnya jauh lebih bagus daripada Matsushita dan relay yang saya punya. Atau yang di sini saya ada 2 relay menggunakan merek HKE, itu udah cukup bagus. Tapi ini relay biasa ya, harganya pun gak terlalu mahal dibanding dengan Takamisawa ini. Kalau saya lihat di online itu
Untuk harga sekarang kisarannya sekitar 90 sampai 100.000 per bijinya, per piece-nya. Tentu dengan harga yang cukup tinggi kita akan mendapatkan benefit yang kita harapkan jauh lebih bagus daripada relay-relay standar. Nah, rencananya relay yang ini akan saya ganti dengan menggunakan relay Matsushita ataupun Panasonic. Sebenarnya saya masih ada relay stok ya, masih ada Takumi-Sawa, masih ada 4 pieces lagi, tapi rencananya akan saya gunakan untuk project yang lain. Jadi rencananya akan saya ganti relay yang HKI ini dengan Panasonic. Cara kerjanya dia itu menggunakan push button ya, jadi momentary switch seperti ini rangkaiannya, momentary switch. Jadi kita hanya cukup menyentuh sekali maka dia akan on di channel yang kita sentuh, dan bila kita ingin menggunakan channel yang lain maka kita tinggal klik channel yang kita inginkan. Seperti ini contohnya, kita akan tancapkan stekernya. Indikatornya udah menyala berwarna putih, ini artinya standby. Kita coba on kan. Nah, udah menyala. Ini ini adalah indikator untuk relay untuk power on ya. Sedangkan yang di sini adalah relay untuk jalur inputnya, indikator input ya. Di boardnya saya buat individual indikator ya. Di samping itu kita ada indikator di sini. Nah, sebenarnya ini berwarna biru. Coba saya akan matikan lampunya biar lebih jelas. Nah, biru ya. Saya redupkan biar nggak silau. Saya menggunakan resistor 330 kilo karena resistor LED biru ini kalau kita menggunakan resistor bernilai kecil 1x5 ataupun 2x2 itu masih terlalu terang ya, akan sangat silau, menyakiti mata. Nah, seperti ini contohnya. Ini tujuannya nanti akan saya pasang di panel depan. Jadi indikatornya double. Ini indikator untuk di panel depan, dan yang di sini adalah indikator di boardnya. Jadi untuk pengecekan seandainya terjadi sesuatu permasalahan di board switching ini ya. Ini kemudahannya, saat pertama kali dihidupkan maka otomatis channel 1 yang akan menyala. Kita coba matikan, mati, terus kita hidupkan lagi, maka relay nomor 1 yang akan menyala otomatis. Defaultnya di channel 1. Ini adalah channel 1, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita akan coba mainkan, kita akan sentuh di channel 2. Nah, channel 2, maka di relay nomor 2 yang menyala. Terus kita coba di channel 3, maka relay nomor 3 yang menyala. Nomor 4, relay 4 yang menyala, dan input 5, maka relay nomor 5 yang akan menyala. Begitu seterusnya, dan kita
mudah dengan cara seperti ini, karena apabila kita ingin memainkan input, seandainya kelima-lima jalur ini terhubung ke sumber semua, maka kita akan sangat mudah untuk memilih jalur input mana yang akan kita dengar ya. Misalnya channel 1 untuk CD, channel 2 untuk tuner, channel 3 untuk Bluetooth, channel 4 untuk TV, channel 5 untuk sumber audio lain ya. Maka kita akan cepat sekali mengaksesnya, misalnya dari channel 1 ke channel 2, atau dari channel 2 langsung ke channel 5. Itu akan langsung. Berbeda dengan sistem rotari. Kalau dengan sistem rotari itu, kalau misalnya kita sekarang berada di posisi 1, maka kalau ingin mendengarkan input di channel 5, kita otomatis harus melewati channel 2, 3, 4, dan 5. Itu salah satu kegratisannya. Seperti ini. Nah, seperti yang saya udah pasang sebelumnya, kita coba on kan. Nah, sekarang posisinya ada di channel, kebetulan di sini cuma ada 4 input ya, tip, CD, DVD, aux. Nah, di sini selektornya. Nah, selektor ini yang saya bilang rotari ya. Apabila kita ingin berpindah posisi ke tip, maka kita harus melewati CD, DVD, baru tip. Terus seandainya dari tip ini pengen ke aux, maka kita harus melewati CD, DVD, baru aux. Nah, dengan cara seperti ini, kelemahannya adalah kita tidak bisa langsung ke sumber audio yang kita inginkan ya. Satu itu, kedua, karena ini rotari, otomatis penggunaan kabelnya juga lebih panjang dari input belakang ya. Dari input belakang masuk ke selektor, terus baru diumpan ke preamp. Maka akan terjadi 2 kali panjang kabel di dalam box preampnya. Nah, dengan cara seperti ini akan mempersingkat jalur audionya. Jadi ini nanti akan terhubung ke RCA ya, di panel belakang. Dari sini terhubung ke input 1 misalnya. Terus outputnya itu nanti output dari kelima relay ini akan bergabung menjadi 1 dan langsung ke preamp. Jadi sangat menghemat panjang kabel ya, karena panjang kabel terutama untuk audio interconnect ya, itu akan sangat mempengaruhi kualitasnya. Semakin pendek semakin baik, semakin panjang maka akan banyak loss, banyak kerugiannya. Apalagi dengan kabel interconnect yang kualitasnya rendah, otomatis akan banyak kerugiannya, banyak sinyal yang hilang. Kecuali kita menggunakan input balance ya. Jadi kalau menggunakan input balance itu, meskipun dengan kabel interconnect yang panjang, tapi tidak akan mempengaruhi, tidak akan merugikan sinyal yang masuk ke sumber penguat berikutnya, tidak terjadi kehilangan sinyal. Karena saya tidak menggunakan input balance, karena ini keperluannya adalah untuk rumahan, jadi saya menggunakan sistem relay seperti ini. Jadi panjang kabel interconnect di dalamnya itu, panjang kabel audio internalnya itu setengahnya dari panjang kabel dengan sistem rotari ya. Tentu akan sangat menguntungkan. Seandainya taruhlah misalnya dalam satu casing itu panjang
interconnect dari panel belakang ke selektor itu 30 cm, terus dari output selektor itu masuk ke preamp itu 30 cm lagi. Maka dalam satu sumber sinyal itu akan menggunakan kabel sepanjang 60 cm. Belum lagi dengan audio interconnect di luar ya, kabel RCA di luar. Nah, tentu saja akan menjadi panjang. Maka itu saya biasanya menggunakan interconnect kabel itu dengan sependek mungkin ya, jadi nggak berlebihan. Paling saya menggunakan 50 cm karena jarak dari sumber audio ke preamp itu biasanya kan dekat ya, satu tingkat di atas preamp, jadi nggak perlu panjang-panjang seperti itu. Terus ini saya menggunakan project ini menggunakan PCB metric dot ya, seperti ini, single layer, tapi ini berbahan fiber ya, jadi kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang Vertinac, tahan panas tentunya. Nah, karena ini menggunakan jalur maksudnya dengan PCB titik seperti ini, maka saya pun jadi di belakangnya tampak semerawut seperti ini ya, menghubungkan dari titik ke titik, tapi dengan menggunakan jumper sependek mungkin ya. Bisa kalian perhatikan dari titik ke titik itu saya hubungkan langsung ya, dengan tanpa kelebihan kepanjangan ya. Saya atur sedemikian rupa biar jaraknya nggak terlalu panjang. Bahkan dari titik ke titik itu langsung lurus. Nah, kalau yang di bagian sini agak meliuk-liuk itu ya karena jaraknya agak panjang dan biar terlihat lebih estetika aja sih. Karena nggak bisa diambil lurus juga karena melewati poin-poin solderan di komponen-komponen sekitar ini. Ini saya udah uji coba dan berhasil, dan saya nyalakan sehari semalam juga nggak ada masalah. Nah, terus lagi untuk di bagian input ini, sebentar saya menggunakan cahaya lagi. Nah ini adalah input, kaki di sini adalah commonnya. Nah, dari commonnya itu akan menjadi output ya, kanan dan kiri ya. Yang kiri adalah yang berwarna putih dan yang kanan berwarna merah. Jadi semua input itu di kaki yang paling ujung ini, yang ini, yang merah itu kanan, yang putih itu kiri. Nah, khusus untuk di bagian input, di jalur input dan output dari relay ini, saya menggunakan timahnya khusus, menggunakan timah Mundorf silver gold ya, karena ini akan menjamin kualitas audionya akan lebih bagus daripada menggunakan timah-timah standar ya. Timah seperti ini misalnya, timah ini saya gunakan hanya untuk menyolder di bagian-bagian rangkaian seperti ini ya, di jalur rangkaian relaynya, power supply-nya. Tapi khusus untuk di bagian audionya saya menggunakan Mundorf. Bisa juga menggunakan timah lain yang kualitasnya nggak kalah dengan Mundorf. Misalnya ada WBT, ada juga Audionote, ada juga Kardas, banyak macam-macam timah bagus. Terus ada lagi timah-timah Jepang yang audiophile itu juga bagus-bagus dan harganya cukup lumayan.
per meternya Furutek misalnya, cukup mahal juga. Jadi nggak perlu beli satu roll ya, karena itu terlalu mahal buat saya hanya butuh 1 meter aja, karena ini bisa diketeng ya per meter, jadi bisa menghemat biaya. Ya, untuk bagian ini suplainya ya, ini menggunakan seal trafo. Ini relaynya 12 volt, jadi saya menggunakan rangkaian regulator 12 volt ya. Ini adalah IC 7812. Sedangkan trafo ini tegangannya adalah 15 volt AC ya. Jadi saya turunkan menjadi 12 volt DC. Dan ini sama sekali nggak panas, hanya hangat-hangat kuku, aman. Kebetulan ini juga trafo saya dapatkan dari toko elektronik di daerah Glodok ya. Waktu itu saya cuma dapat 2 biji, nggak taunya saya juga perlu lagi trafo kecil seperti ini. Ini mungkin ya mungkin sekitar 250 mA ya, kecil. Untuk rangkaian-rangkaian seperti ini sangat cukup. Dan rangkaian ini saya dapat skemanya dari ESP ya, Elliott Sound Product atau Elliott Sound Project ya. Banyak beredar di internet skemanya. Basicnya adalah ini menggunakan 2 IC CMOS. Saya dekatkan coba. Nah, mungkin agak kurang jelas ya, tapi di sini terbaca yang 16 pin ini, yang sebelah kanan itu CD 4017 ya, dan yang satunya adalah HCF 9038. Coba kelihatan nggak? Agak kurang jelas ya, tapi ya itu HCF 9038. Dia IC ini CMOS 14 pin. Nah, di sini soket yang ini adalah untuk menuju ke panel kontrol yang nanti akan di depan. Ya, seperti ini. Begitu mudahnya kita membeli input secara langsung. Sedangkan soket yang ini adalah untuk lampu indikator ya, untuk LED yang di panel depan. Sedangkan 2 relay ini adalah yang satu nanti untuk loudness dan yang satunya untuk defeat ya. Jadi defeat itu menonaktifkan fungsi penguatan bass, mid dan treble. Jadi hanya berfungsi volumenya saja. Jadi nanti ada 2 variasi mode suara, yang defeat dan yang loudness. Rencananya seperti itu. Terus untuk menggerakkan modul ini saya membuat satu rangkaian lagi. Ini adalah rangkaian standby ya, karena ini saya menggunakan switch yang seperti ini yang menyala. Jadi saya harus menggunakan rangkaian standby power ya. Ini biasanya ada di amplifier pabrikan, dan kebetulan saya juga mendapatkan trafo ini dari
penjual trafo bekas ya di online. Kebetulan ada lagi satu lagi dan ada trafo ini lagi. Nah, rangkaian standby ini nantinya outputnya itu dua ya, dual output. Jadi yang satu output itu untuk menggerakkan modul relay, terus yang satu output lagi untuk menggerakkan modul preamp. Jadi outputnya ini nanti akan terhubung ke trafo untuk ke preamp. Kemarin udah saya sempat coba dan berhasil. Dinyalakan berjam-jam aman, nggak ada panas, hanya hangat-hangat kuku. Jadi boleh dibilang udah, ini tinggal pindahkan ke box saja. Karena box preamp yang sebelumnya itu kecil ya, jadi lebar ke belakangnya itu terlalu sempit. Jadi kalau mau ditambahkan modul ini jadi nggak cukup. Rencananya saya akan menggantinya dengan box yang lebih besar begitu. Nah, ini sisa-sisa komponen-komponen yang saya gunakan belum sempat saya beresin karena saya langsung membuat video ini ya untuk mengobati rasa kangen saya. Udah beberapa bulan gak upload karena kesibukan. Baru kali ini sempat membuat video lagi. Ya, begitulah. Nah, semuanya saya buat dengan mode point to point ya. Ini kelihatan berantakan tapi ya yang penting berfungsi. Yang penting nanti pada saat dipasang di casing pastikan aman jaraknya, tidak menyentuh alas casingnya yang berbahan metal. Spacernya nanti bisa disesuaikan, bisa ini saya gunakan 6 mili ya, 5 mili, nanti disesuaikan aja. Kalau memang boxnya cukup tebal, cukup tinggi maksudnya, bisa diganti dengan spacer yang lebih tinggi, atau bawahnya bisa dilapisin dengan plastik atau mika untuk lebih amannya. Karena rata-rata untuk casing preamp itu ketebalannya itu tipis ya, seperti yang ini tuh hanya 4,5 cm. Nah, sedangkan tinggi modul ini itu sekitar 5 cm. Jadi saya akan menggunakan box yang lebih tebal ya, misalnya berukuran internalnya tuh 5,5 sampai dengan 6 cm, biar ini aman ya, nggak mentok ditutup. Nah, seperti ini project sederhana. Karena saya mau beli produk jadinya juga sedikit sekali pilihannya di toko online lokal, dan harganya juga lumayan mahal. Dan kalau pengen beli yang menggunakan relay Takamisawa seperti ini di lokal, saya belum menemukan ya. Ada itu di Amazon ya, di Amazon atau Indiamart itu ada, tapi harganya cukup mahal ya, bisa sekitar 800 ribuan. Jadi saya memilih untuk membuat sendiri, dan barangkali teman-teman ada yang pengen membuatnya, silakan browsing aja ESP atau browsing audio input selector ya, menggunakan relay. Di situ banyak pilihan, banyak skema, tinggal dipilih aja. Ada juga yang menggunakan satu IC ya, satu IC CMOS,
tipenya CD 40174. Sayangnya di daerah saya tuh sulit mendapatkan IC CD 40174 ya. Yang ada adalah ini CD 4017 paling banyak beredar. Yang 40174 itu saya belum menemukan. Ya. Nah, untuk ini kenapa saya menggunakan dua pin ya. Soket-soketnya, soket inputnya itu 2 pin, karena nanti kan groundnya kan dijadikan satu itu. Yang kedua karena saya punyanya yang stoknya yang kecil itu, yang ini yang 2 pin, sedangkan yang stok yang 3 pin saya itu ukurannya besar ya, ukurannya terlalu besar, kurang cocok di modul kecil ya. Seperti ini. Ini misalnya soket 3 pinnya itu ukurannya besar, kebanting, terlalu besar. Ada soket-soket seperti ini ukurannya besar, jadi saya nggak gunakan di sini. Oh iya, untuk tombol ininya, momentary switchnya itu bisa juga menggunakan momentary switch yang seperti tombol-tombol TV itu, atau tombol player seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan tombol-tombol seperti ini ya, sama aja fungsinya. Cuma kalau menggunakan tombol seperti ini saya harus mengakali untuk tombol luarnya ya. Jadi saya memilih untuk menggunakan tombol seperti ini. Tombol seperti ini ya. Ini lebih mahal, tapi saya rasa jauh lebih awet ya daripada tombol-tombol seperti ini. Daripada tombol seperti ini itu gampang, nggak panjang umur ya biasanya, cepat rusak. Nah, kalau ini menurut saya akan lebih awet ya, lebih kokoh, solid. Nah, setiap kali saya pindahkan itu ya, sangat mudah pengoperasiannya, langsung, atau saya sebutnya direct source, dapat memilih sumber secara langsung, dibandingkan dengan sistem rotari yang dia harus melewati input yang lain. Kurang praktis sih menurut saya kalau yang model rotari, cuma dia lebih mudah dibuatnya ya. Semua komponen saya dapatkan itu dari online ya kebetulan, dan beberapa lagi barang-barang sisa lama. Oh iya, untuk jalur-jalurnya itu, nah, kabel-kabel ini adalah kabel-kabel bekas ya, seperti ini, kabel bekas, kabel komunikasi. Ini bagus tembaganya nih, berukuran sekitar 0,5 mm ya, atau 0,6 mungkin, tapi ini tembaga asli, jadi sangat mudah disolder. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan kabel seperti ini. Tinggal saya pindahkan ke box saja, tapi boxnya belum ada. Nah, ini kabel reset ya, reset komputer.
saya sebelumnya membuat seperti ini ya. Ini berfungsi juga sama persis, cuma dia menggunakan 4 input ya, cuma dia menggunakan relay yang biasa HKE ya, tapi ini pun berfungsi bagus. Oh iya, saya belum jelaskan adalah ini menggunakan penggerak relaynya adalah ini transistor NPN ya, bisa 2N 2222 24 kali, 2N 24 kali, ataupun pakai NPN yang lain, misalnya BC 506. Sebentar, coba sama saya ada sisanya apa ya, nggak kelihatan ya. BC berapa ya, BC 546, BC 546 bisa. Nah, BC 546 pokoknya dari jenis NPN, karena ini yang diputus adalah jalur negatifnya. Sedangkan untuk yang di sini saya menggunakan NPN dari serinya MJ340 ya, MJE 340 lebih besar. Sebenarnya pakai ini untuk di sini pun bisa, tapi satu lebih mahal, kedua fisiknya terlalu besar. Jadi saya pilih menggunakan ini karena udah cukup untuk menggerakkan relay kecil seperti ini, aman. Oke, segitu aja teman-teman sahabat ngeprek, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.